Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gradien atau kemiringan garis. Perhatikan, untuk belajar tentang gradien atau kemiringan garis, kita awali dengan memperhatikan gambar yang ada di sini. Lihat, di sini terdapat dua buah garis, yaitu K, ini garis K, dan L, ini garis L, lihat. Di mana antara K dan L, kalau kita perhatikan, itu mempunyai kemiringan yang berbeda. Yang dimaksud kemiringan di sini bagaimana, anak-anak? Yang dimaksud kemiringan di sini yaitu acuannya adalah sumbu X ini. Lihat, acuannya adalah sumbu X ini. Ya. Jadi sumbu X atau sumbu datar ini dipakai untuk sebagai acuan dari kemiringan garis. Nah, ini lihat. Garis K ini condong ke kiri atau miring ke kiri. Lihat, ini miring ke kiri ya, ini miring ke kiri. Nah, perhatikan. Yang L sekarang. Ini miringnya kemana, anak-anak? Ke kanan. Lihat, ke kanan. Jadi ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Nah, kemiringan garis itu dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau dalam bentuk bilangan. Perlu kamu ketahui bahwa dari persamaan garis dapat kita tentukan kemiringannya atau gradiennya. Nah, di sini perhatikan ini. Jika bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Sekali lagi, Y sama dengan MX ditambah C. Dengan M-nya ini gradien. Lihat, M-nya ini gradien. Dan C di sini adalah suatu konstanta. Ini C itu konstanta. Jadi ini sekali lagi saya tekankan, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Kalau kita perhatikan M di sini, itu perannya pada persamaan ini sebagai koefisien dari X. Sekali lagi, M ini adalah koefisien dari X. Nah, inilah nanti yang disebut gradien. Nah, sekarang kita kembali ke gambar ini. Kamu lihat yang K. K di sini mempunyai persamaan Y sama dengan negatif 2X ditambah 2. Jadi K di sini persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 2. Sedangkan yang L persamaannya adalah Y sama dengan plus setengah X ditambah 2. Maaf, saya ulang. L persamaannya adalah plus setengah X ditambah 1. Di sini saya tekankan ada kata plus. Sebenarnya plus di sini tanda plus, tanda tambah di sini tidak usah dituliskan juga nggak apa-apa. Tapi di sini sengaja saya tuliskan plus setengah X ditambah 1. Ini hanya sebagai pengingat saja. Nanti untuk selanjutnya tidak perlu ditulis lagi. Nah, kembali kepada pernyataan yang ini, yaitu bentuk umum dari persamaan garis lurus. Y sama dengan MX ditambah C, dengan M-nya itu gradien atau koefisien X-nya gradien, dan C-nya ini adalah konstanta. Pertanyaan saya, berapa gradien K dan berapa gradien L? Mari kita lihat ini. K itu kan persamaannya sama dengan negatif 2X tambah 2. Sekali lagi, Y
atau K ini persamaannya sama dengan Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Dari bentuk umum ini, lihat, berapa gradien K? Nah, ingat, gradien adalah koefisien X. Pertanyaannya, apakah bentuk ini dengan bentuk ini sudah sama? Maksudnya sudah mirip. Nah, kalau bentuknya sudah mirip seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gradien K adalah koefisien X. Berapa? Negatif 2. Jadi perhatikan, K yang persamaannya Y sama dengan negatif 2X plus 2, M-nya itu min 2, C-nya sama dengan 2. Sekali lagi, M-nya itu min 2, C-nya sama dengan 2. Ini konstanta. Sedangkan yang min 2 ini koefisien dari X. Makanya MK atau gradien K sama dengan negatif 2. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan gradien L. Persamaannya lihat sini. L sama dengan Y sama dengan plus setengah X tambah 1. Saya tanya di sini, konstantanya berapa untuk yang ini? 1. Koefisien X berapa? Plus setengah. Bentuk ini dengan bentuk ini sudah sama mirip? Jelas mirip. Kalau begitu berapa gradien L? ML ini lambang gradien L, sekali lagi ML gradien L. Jadi berapa? Ya koefisien X ini berapa? Setengah. Jadi MK sama dengan min 2, ML sama dengan plus setengah. Min 2 plus setengah. Konstanta M. Nah, demikian anak-anak untuk mencari gradien dari sebuah garis lurus yang diketahui persamaannya. Sekarang perhatikan, saya berikan beberapa contoh di sini untuk menentukan gimana kamu menentukan gradien dari suatu garis yang diketahui persamaannya. Contohnya ini ya. Di sini bagaimana kalau persamaannya seperti ini? Y sama dengan 3X tambah 5. Maka gradiennya atau M-nya berapa? Ya koefisien dari X. Berapa? 3. Terus yang ini. Y sama dengan negatif setengah X plus 4. Jadi gradiennya berapa? Ya koefisien X berapa? Negatif setengah. Nah sekarang kalau persamaannya saya rubah bentuknya tidak seperti itu. Nah seperti ini. Bagaimana gradien garis yang persamaannya ini? Coba perhatikan yang pertama. Kamu tulis nanti ya, kerjakan ya. Nih 3Y sama dengan 2X tambah 5. 3Y sama dengan 2X ditambah 5. Yang kedua 4X min 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah sekarang silahkan dicari ya. Silahkan dicari. Nanti selain gradien garis yang dapat ditentukan dari persamaannya, ada cara lain ya. Jika diketahui titik-titik pada garis yang dilalui oleh garis itu ya. Coba kita lihat cara lain untuk menentukan gradien suatu garis jika diketahui titik-titik yang dilaluinya ya. Kita kembali ke yang pertama tadi, yaitu menentukan gradien garis K dan L. Anggap saja kita tidak mengetahui persamaannya, tapi kita mengetahui titik-titik yang dilaluinya. Contohnya, untuk yang ini, garis K ini, lihat. Garis K ini melalui titik E 2,-2 dan C 0,2. Sekali lagi, K
K ini melalui dua buah titik, yaitu 0,2 dan 2,-2. Dari dua titik yang dilalui K ini, kita dapat menentukan gradiennya. Juga garis L ini. Garis L ini melalui dua titik, yaitu A dan B. A-nya negatif 2,0 dan B-nya 0,1. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan gradien K dan L dari titik-titik yang dilaluinya ini? Mari, silakan kita belajar bersama ya. Oke. Oke, mari kita lihat. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana K itu di gambar ini melalui dua titik, yaitu C dan E. Saya tulis. Sekarang mari cara lain mencari gradien K dan L. Lihat. K itu melalui apa? C. Juga melalui apa? E. Ini saya tulis. K melalui titik C. Di sini 0,2. Dan titik E di sini 2,-2. Lihat. C 0,2, E-nya 2,-2. Maka kita dapat menentukan gradien K itu dengan rumus seperti ini. MK sama dengan YC dikurangi YE dibagi XC dikurangi XE. Jadi lihat yang dimaksud YC itu mana? YC itu ini. Yang ini apa? XC. Jadi ini X, Y toh. Jadi X, Y. Jadi di sini yang dua ini Y dari C, saya tulis YC. Yang 0 itu X dari C, saya tulis XC. Nah, setelah ditulis seperti ini rumusnya, kita masukkan satu persatu. YC-nya berapa? 2. Tak tulis 2. Ini lihat 2. Terus XE-nya, maaf, XC-nya. XC 0. Saya tulis 0. Dikurangi YE. Nah, sesuai dengan aturan di sini sama. Ini Y, ini X. Ya. Y dari E, X dari E saya tulis. YE-nya berapa? Dikurangi negatif 2. Ini kan dikurangi tetap. Ini negatif 2. Sedangkan XE-nya berapa? 2. Dikurangi 2. Ini. Sehingga hasilnya apa? Lihat. Hasilnya atau persamaan menjadi ini. Jadi seperti ini. 2 dikurangi negatif 2 per 0 dikurangi 2. 2 dikurangi negatif 2. Negatif kali negatif positif. Sehingga ini berubah menjadi 2 ditambah 2. 0 dikurangi 2 berapa anak-anak? Negatif 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Dibagi negatif 2. Hasilnya berapa? Negatif 2. Ternyata MK sama dengan negatif 2. Kita kembali ke sini, lihat. Sama apa enggak ini? Sama. Koefisien X negatif 2. Nah, bagaimana untuk yang L? Mari kita lihat. ML. Sekarang kita cari. L itu melalui titik apa? A dan B. Kita ambil aja di sini. YB dikurangi YA. XB dikurangi XA. Nah, ini rumusnya sama toh? YB dikurangi YA, XB dikurangi XA. Di sini ada tanda per ya. YB dikurangi YA per XB dikurangi XA. Kita masukkan angka-angkanya. YB mana? 1. Ya, YB-nya 1. Masukkan sini. YA-nya berapa? 0. Masukkan dikurangi 0. XB dah sekarang. XB-nya berapa? 0. Dikurangi berapa? XA. XA-nya negatif 2.
2. Sehingga menjadi ini. 1 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 2. 1 dikurangi 0 berapa anak-anak? 1. 0 dikurangi negatif 2 plus 2. Sehingga jadi berapa? 1 per 2. Karena 0 tambah 2 adalah 2. Jadi hasilnya setengah. Mari kita lihat sama apa enggak? Lihat sini. Nih L-nya Y sama dengan plus setengah X plus 1. Jadi ketemu berapa? Setengah. Sama enggak dengan ini? Lihat, sama enggak dengan ini? Sama. Jadi inilah cara lain menentukan gradien suatu garis jika diketahui 2 titik yang dilaluinya. Terima kasih anak-anak. Sementara itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.